Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Jangan biarkan kita berdiam diri. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik, Bapa. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Kami berseru, naikkan pujian hanya bagi terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berseru hanya bagi nama-Mu. Kami mengangkat pujian hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau batu karang yang teguh, sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab karya-Mu indah Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Mari kita datang, kita katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Sebab karya-Mu indah, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus.
Bisa kita katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku persembahan kami untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan penuh iman, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan, sebab karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Bagiku kasihan menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari sama-sama kita katakan, kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Amin Bapa. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, bawaku erat di hadirat-Mu. Amin Tuhan.
membawa hidup kami. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya bagi nama-Mu. Kami angkat pujian, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Bapa yang hidup, Yesus Tuhan kami yang hidup. Kaulah batu karang yang teguh, Kaulah sumber sukacita kami, Kaulah pengharapan kami. Yesus Tuhan, kami mau berseru, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. Berkat-Mu yang melimpah, berkat-Mu Tuhan, kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala mukjizat yang Kau sediakan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang sempurna, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu setia dalam hidup kami Bapa. Tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Tuhan selalu ada menyertai dan melindungi kami, yang memberi kami kekuatan setiap harinya dalam menghadapi setiap masalah juga tantangan Bapa. Ajar kami setiap hari dan hari untuk selalu dekat dengan-Mu Bapa. Erat, memulainya hubungan yang erat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan turun tengah-tengah kami dan menyertai setiap kami yang ada pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk, tengok kanan kirinya, katakan Yesus dahsyat luar biasa. Ya, jika sudah silakan duduk. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya
hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh, oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku semua, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh, oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan, katakan dia, oh. Amin. Ayo semuanya sama-sama, Dia girankanku, Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh, oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita nyatakan dari kemuliaan. Yes. Sama-sama. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan Engkau Yesus yang terhebat. Sama-sama semua katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Mari semua angkat tangan, katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama, terbang semakin tinggi. Yes, nyatakan Tuhan bagi hidup sinar kemuliaan. Amin. Kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari semua kita nyatakan, segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Kita nyatakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidup. Mari semuanya kita katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Kita mau terbang bersama Tuhan. Terbang semakin tinggi.
Semuanya katakan, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku semuanya. Dan kemuliaan, amin, sampai kemuliaan Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Yes, sinar kemuliaan. Katakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan. Oh, amin. Yes, kemuliaan bagi nama Tuhan untuk jamaat tinggi. Kita naikkan pujian lebih lagi bagi Tuhan. Kau gunung batu kami. Mari semua kita bertepuk tangan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, takkan kami takut Tuhan, kuasa-Mu di dalamku. Yes, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Sebab Tuhan Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Sebab Yesuslah Tuhan kami yang benar dan hidup. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Ais. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Sebab kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Semuanya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak. Sebab janji Tuhan tak pernah berubah. Yes.
pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab darah-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan, menggantikan nyawa kami. Engkau yang mati menggantikan setiap pribadi kami yang ada di hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab darah-Mu dicurahkan Bapa. Siapakah aku? Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Kata yang dapat ungkapkan
kasih setiamu dan kebaikanmu Tuhan tidak pernah berkesudahan di sepanjang umur hidup kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, puji-pujian pengagungan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus, yang bersemayam, yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu memerdekakan setiap kami. Engkau melawat, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami percaya, kami pulang, kami bawa kemenangan, sukacita, damai, sejahtera, bahkan kesembuhan ilahi. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah berlimpah-limpah di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, dididik, dinasihati, dibentuk oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami. Jadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih-benih firman-Mu. Urapi dan kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Pakai seluruh keberadaan hamba-Mu untuk menyatakan pesan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan pagi ini. Yang siap katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk, sekali lagi yuk yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk seperti biasa. Coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, boleh katakan shalom. Sukacita pagi ini. Amin. Tempat yang baru, kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Ya, mohon maaf kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan karena memang masih trial gitu ya, masih coba. Peralatan masih coba semua dan tadi juga pagi luar biasa ya. Yang tua-tua diangkat pakai kursi gitu ya. Terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat melayani untuk Tuhan. Baik, hari ini saudaraku boleh multimedia mempersiapkan materinya. Saya mempersiapkan firman Tuhan dengan tema kehidupan yang berdampak. Sekali lagi. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang percaya. Saudara dan saya hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi hidupmu harus jadi berkat. Hidup saya harus berguna. Hidup kita harus berdampak memperlengkapi dunia ini. Oke, kita akan baca Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saja. Nanti saudara di rumah boleh baca secara lengkap. Insya Allah. Soalnya kalau dibilang baca di rumah, kayaknya sih hampir-hampir gak mungkin gitu ya. Makanya dibilang mudah-mudahan gitu ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 10. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Oke, kembali ke materi saudaraku. Saudaraku, latar belakang dari penulisan kitab atau surat Timotius ini dilatar belakangi di tengah-tengah penggembalaan yang dilakukan oleh Timotius dalam usia yang masih muda, masih remaja.
namun dia mengembalakan di sebuah kota yang besar, kota perdagangan yang begitu pesat, kota Efesus. Sehingga ada begitu banyak orang yang menganggap remeh, menganggap kurang wibawa Timotius sebagai pemimpin jemaat di kota Efesus. Belum lagi saudaraku, di tengah-tengah itu munculnya banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Boleh lanjut multimedia? Banyak sekali guru-guru palsu. Dan yang paling terutama saudaraku, ada begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak mencerminkan, yang tidak menggambarkan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga orang-orang Kristen tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya, tidak ada dampaknya di tengah-tengah dunia saat itu. Sehingga Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius. Sekalipun dia masih muda, sekalipun mungkin dianggap kurang wibawa, tetapi dia harus menunjukkan bahwa dia memiliki tampil yang berbeda dan membawa pengaruh yang berbeda. Karena hidupnya harus mencerminkan imannya kepada Kristus, membawa dampak, membawa berkat bagi dunia ini. Dan saya mau katakan saudaraku, perkara yang sama, hidup saudara dan hidup saya tidak boleh hanya sekedar engkau percaya Kristus, tapi kita boleh menjadi orang-orang yang mencerminkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Gaya hidup kita harus menjadi berkat, dampak kepada dunia ini, menjadi berkat bagi dunia ini. Paulus meneguhkan Timotius yang saat itu masih muda. Di dalam kemudaannya dia harus menjadi teladan dan dalam kewibawaannya. Makanya saudaraku, saya ambil sebuah konklusi ya, bahwa kewibawaan orang percaya itu bukan bicara soal jabatan. Bukan bicara soal skill atau kemampuan apa yang saudara miliki. Juga bukan bicara tentang popularitas. Bicara tentang kewibawaan orang percaya adalah kedewasaan rohani. Ketika hidup saya, hidup saudara berdampak bagi dunia ini. Hidupmu akan menjadi orang yang berpengaruh, engkau akan berdampak, engkau akan mempengaruhi dunia ini kalau hidupmu ada dalam kedewasaan rohani. Sehingga orang bisa melihat Kristus hidup di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita mau coba gali dan pelajari secara singkat saudaraku bagaimana orang percaya, saya dan saudara memiliki kualitas hidup yang berdampak. Bagaimana hidup saya dan hidup saudara jadi berkat yang memperlengkapi dunia ini. Yang pertama, oke, kita lihat kembali pada ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudaraku, Paulus mengingatkan kepada Timotius anak didiknya supaya senantiasa berpegang dan mengajarkan kebenaran yang sehat. Sekali lagi ya, Paulus mengingatkan, bahkan mungkin menegur Timotius sekalipun hari-hari itu ada begitu banyak ajaran sesat, ada begitu banyak guru-guru palsu, tapi Timotius harus berpegang kepada pengajaran yang sehat. Kenapa? Karena ajaran yang sehat, dengar baik-baik, itu akan melahirkan prinsip-prinsip hidup yang benar. Nilai-nilai kehidupan yang engkau junjung tinggi, yang engkau hidupi yang benar. Dan prinsip hidup yang benar ini akan menghasilkan integritas hidup. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, dengar baik-baik, firman Tuhan tegaskan baik-baik. Jangan kompromi dengan nilai-nilai dunia. Ya, jangan pernah kita membuka celah, membuka pintu untuk nilai-nilai dunia, kompromi dengan nilai dunia.
yang bertentangan dengan firman Tuhan. Juga termasuk jangan degradasi nilai. Firman Tuhan itu nggak bisa ditawar-tawar. Standar kerajaan sorga itu jangan diturun-turunin. Standar firman Tuhan itu jangan diturun-turunin. Ketidakmampuan saya dan ketidakmampuan saudara untuk mengikuti firman Tuhan bukan menunjukkan untuk kita bisa menurunkan standar kebenaran firman Tuhan. Amin, bisa dimengerti saudaraku? Saya mau katakan hal yang pertama, bagaimana hidup saya dan hidup saudara jadi berkat. Milikilah prinsip kehidupan yang benar. Apa itu? Sesuai dengan ajaran yang sehat. Saya mau katakan hal yang sama saudaraku. Hari-hari ini tidak bisa terpungkiri. Ya, ada begitu banyak beredar pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Bahkan saya mau katakan saudaraku, ada begitu banyak orang-orang yang mungkin kita anggap dia pendeta besar, dia adalah orang yang terkenal. Kemarin saudaraku saya mendengar sebuah khotbah. Seorang hamba Tuhan besar, kalau saya sebut namanya saudara pasti kenal. Seorang hamba Tuhan yang punya nama besar. Dia berkhotbah seperti ini saudaraku, ajarannya. Ya, dia bilang saudaraku, ketika kita dilukai orang, dirugikan orang, kita disakiti orang, firman Tuhan suruh kita untuk mengampuni. Yes, katanya mengampuni. Tapi bicara mengampuni tidak perlu untuk kita menerima dia kembali. Kalau dia dulu sahabat kita, nggak perlu jadikan sahabat lagi. Kalau dulu dia dekat dengan kita, nggak perlu dekat lagi. Saya mau bilang begini saudaraku, waktu saya dengar pengajaran seperti ini saudaraku, sampai saya upload video itu dan saya kirim ke grup STT di tempat kami mengajar saudaraku. Saya bilang coba ini bagaimana menurut saudara tentang pandangan ajaran ini, ya. Lalu beberapa rekan bilang, ya ini degradasi ya, penurunan nilai. Tapi ini sebuah pernyataan yang jujur kata gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang yang ketidakmampuan untuk mengikuti firman Tuhan, ketidakmampuan dia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, lalu dia menurunkan standar kebenaran firman Tuhan itu menurut ukuran dan pandangannya sendiri. Itu salah. Itu ajaran yang tidak sehat. Saudaraku, firman Tuhan bilang apa? Aku memberi engkau perintah baru. Apa itu? Supaya engkau saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Standarnya kita mengasihi, standarnya kita mengampuni, bukan dengan standarnya kita. Cara kita, model kita mengasihi, model kita, cara kita mengampuni, bukan dengan cara dan modelnya kita. Tapi model dan caranya Tuhan Yesus. Sama seperti Kristus mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Kalau kita pakai caranya, modelnya seperti itu saudaraku, maka Tuhan juga bisa bilang, oh kamu ya kurang ajar ya, kamu kemarin bikin dosa, minta ampun, sekarang bikin dosa lagi, kamu minta ampun lagi, bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Udah besok gua ampunin lo, yang terakhir nih. Udah tapi lu jangan deket-deket lagi sama gua, lu udah bukan anak gua lagi, udah pergi lu sana lo. Emang begitu Tuhan? Hah? Standarnya kayak gitu kan? Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang yang degradasi. Hati-hati saudaraku. Kita nggak bisa larang hari-hari ini orang bersuara di media sosial. Tapi saya mau bilang saudaraku, pengajaran-pengajaran yang beredar di media sosial belum tentu itu pengajaran yang sehat. Amin. Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius pasal 24. Kalau engkau hanya bisa berdoa untuk orang yang berdoa kepadamu. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu. Kalau engkau hanya bisa mengampuni orang yang mengampuni kamu. Apa lebihnya kamu dari orang-orang dunia itu? Pemungut cukai, tahu nggak? Tuhan Yesus kenapa ambil kata pemungut cukai? Itu gambaran orang yang paling berdosa di zamannya Tuhan Yesus.
Jadi kalau ngomong orang yang paling berdosa, pemungut cukai. Itu semua orang Yahudi akan bilang begitu. Pemungut cukai, orang yang paling berdosa saja tahu kalau dia dibaiki, dia balas baik. Saya mau bilang saudaraku, sekali lagi saudaraku ya, jangan kompromi dengan nilai-nilai dunia. Dan jangan degradasi dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Tidak mampuan kita bukan berarti firman Tuhan tidak bisa dilakukan. Justru ketika kita belum sanggup dan kita belum mampu untuk melakukannya, kita harus bertelut di bawah kaki Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita menghidupi firman Tuhan. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku, ya. Bagaimana hidup saya dan hidup saudara bisa berdampak ketika prinsip hidup kita adalah hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya kita bisa punya prinsip, punya nilai yang benar? Terima ajarannya yang benar. Jangan GKJJ, apa tuh, gereja Kristen jalan-jalan. Sini sedot, sini sedot, sini sedot, keracunan lo gitu ya. Belajar yang benar supaya kita menjadi pribadi yang sehat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti, boleh bilang amin. Oke, lanjut next. Saudaraku, prinsip kehidupan yang benar tidak bisa tidak. Itu lahir dari ajaran yang sehat. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku ya. Prinsip kehidupan yang benar tidak bisa tidak. Itu lahir dari ajaran yang sehat. Saya katakan tadi saudaraku, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini mengajarkan pengajaran yang tidak sehat, tidak benar. Kemarin ada satu hamba Tuhan, ya kalau saya lihat dari tampangnya, ini pendeta, dia ngakunya pendeta ya, dia ngakunya dia pendeta, entahlah dari sinode apa, tapi kelihatannya baru lulus STT lah itu ya gitu ya. Ini gawat saudaraku, ngeri sekali. Dia mengeluarkan satu pernyataan begini saudaraku. Saudara tahu kan tentang perumpamaan anak yang hilang? Pasti tahu, ya. Ceritanya bagaimana? Anak yang bungsu, belum bapaknya mati, minta warisan, minta harta. Foya-foya, gembel, balik lagi ke bapaknya. Betul ya? Yang kedua, yang sulung. Yang sulung, marah-marah adiknya pulang, lalu dia ngambek sama bapaknya karena anaknya yang bungsu dikasih pesta, sedangkan dia nggak pernah dibikinin pesta. Lalu dia bilang gini, saudara kalau saudara lihat tentang perumpamaan anak yang hilang, kita selalu berfokus menyalahkan kepada anak yang bungsu maupun yang sulung. Tapi nggak pernah ngelihat bapaknya. Bapaknya juga salah dia bilang katanya gitu ya. Ini parentingnya bagaimana? Ngajarinnya bagaimana? Kok bisa menghasilkan dua anak yang model kayak begini gitu, yang bermasalah seperti ini. Waktu saya dengar pengajaran itu saudaraku, saya melotot, hah? Tahu nggak itu perumpamaan? Itu perumpamaan bapak menunjuk siapa? Itu bukan bicara soal parenting. Bukan soal mendidik anak, tapi bicara tentang hati bapak, bicara tentang kasih bapak yang begitu besar. Buat kita anak-anaknya yang bejat, yang gak tahu diri, yang berdosa, tetapi masih Tuhan ingin dia kembali. Lalu dia mengeluarkan sebuah statement yang sangat mencengangkan. Dia ngeluarin statement begini. Artinya dia mengambil sebuah konklusi. Didikan Tuhan pun tidak selalu benar. Ngeri gak coba? Saya waktu dengar itu, saya cuma godek-godek kepala. Inailahi, saya bilang. Benar-benar, waduh ini ngeri sekali didikannya saya bilang. Itu realita saudaraku. Makanya saya bilang saudaraku bagaimana enggak banyak orang Kristen hari-hari ini keracunan dari media sosial. Karena yang diadop ajarannya adalah ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak benar. Semua orang boleh bersuara di dalam pernyataan yang tidak didukung dengan bukti Alkitabiah. Saudaraku, saya mau katakan jemaat harus terdidik dalam soal-soal pokok iman. Saudara dan saya harus menjadi pribadi-pribadi yang terdidik dalam pokok-pokok iman. Sehingga tidak mudah saudaraku untuk digoncangkan, untuk digoyahkan dengan berbagai ajaran-ajaran palsu
yang begitu marak hari-hari ini. Amin. Makanya saudaraku pada ayat 16, saya bacakan saudaraku ya, ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ketika kita memiliki prinsip hidup yang benar dalam ajaran yang benar, maka kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan bukan hanya itu, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan perkataan kita, orang-orang yang mengikuti kita. Amin. Tapi sebaliknya, kalau ajaran kita sesat, kita membinasakan diri kita, bahkan membinasakan orang-orang yang mengikut kita dan mendengarkan kita. Makanya firman Tuhan bilang apa saudaraku? Adalah lebih baik kalau engkau diikat lehermu dengan batu kilangan. Tahu batu kilangan? Dan dilempar ke dalam jurang kalau engkau menyesatkan orang-orang yang lemah ini. Kalau ada orang yang mengajarkan ketidakbenaran dan dia membawa kebodohan, penyesatan kepada orang-orang yang tidak mengerti, maka lebih baik dia diikat batu kilangan pada lehernya dan dilemparkan ke jurang. Itu kata firman Tuhan. Saudara mengerti maksudnya? Hari ini saudaraku yuk, jadilah kita pribadi yang berdampak. Hidup kita memperlengkapi dunia. Kenapa? Karena kita memiliki prinsip-prinsip, nilai-nilai kehidupan yang benar. Amin. Oke, next. Yang kedua. Coba lihat ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, yang kedua yang firman Tuhan catatkan, bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Hidup kita menjadi hidup yang memperlengkapi dunia ini. Latihlah dirimu dalam beribadah. Sekali lagi, latihlah dirimu beribadah. Saudaraku, ibadah yang dimaksud ini bukan 2 jam engkau duduk di bangku ini di dalam gereja dalam 1 minggu. Bukan itu. Ibadah yang dimaksud adalah kehidupan kesalehan kita setiap hari. Kedisiplinan rohani kita, ketaatan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah ibadahnya kita. Makanya ibadah orang Kristen bukan sehari 5 waktu, sehari 3 waktu seperti orang Yahudi. Enggak. Ibadahnya orang Kristen sehari 24 jam. Ya. Ibadahnya orang Kristen seminggu 7 hari. Sebulan 31 hari. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Latihlah dirimu beribadah. Ibadah bicara tentang pertumbuhan karakter Kristus dalam diri orang percaya. Kita harus menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa. Karakter kita, kepribadian kita harus berubah menjadi dewasa seperti Kristus. Ada perubahan sehari demi sehari. Karena itu perlu dilatih diri kita untuk beribadah. Melatih diri dalam beribadah artinya disiplin rohani yang kita lakukan secara konsisten. Sebab hidup beribadah tidak terjadi secara otomatis. Ya. Hidup beribadah, hidup saleh, hidup taat kepada kehendak firman Tuhan. Itu enggak terjadi secara otomatis. Tapi butuh latihan yang disiplin. Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26-27. Aku bukan petinju, aku bukan pelari yang berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih diriku dan menguasainya. Supaya kalau Tuhan datang jangan sampai aku ditolak. Saudaraku dengar baik-baik, kita perlu belajar saudaraku. Untuk berani memberikan waktu yang paling berkualitas. Kita berani untuk memprioritaskan
kita berani untuk menginvestasikan waktu kita dalam latihan rohani. Ini kita jujur-jujuran ya, jangan ada dusta di antara kita. Bener nih, jangan ada dusta ya. Kita di sini nih punya 2 waktu doa bareng. Yang pertama ada doa malam, terobosan doa. Setiap Rabu jam 19.30, setengah 8 malam. Betul ya? Kenapa Anda gak ikut? Aduh Pak, capek pulang kerja. Macet Pak, belum sampai di rumah. Oke, kita punya jam yang kedua. Setiap Sabtu jam 5.30 pagi. Tapi kenapa juga gak ikut? Ngantuk Pak. Masih tidur Pak. Ini Sabtu Pak, waktunya bangun siang Pak. Saya mau katakan saudaraku, dari sekian ratus jemaat kita, ya, berapa persen yang berani untuk bayar harga, berani untuk menginvestasikan waktu yang terbaik, yang paling berkualitas untuk melatih dirinya beribadah. Saya mau katakan saudaraku hari ini yuk, latihlah dirimu beribadah. Makanya, oke boleh next, lanjut multimedia. Makanya Paulus dengan berani saudaraku dia memperbandingkan, dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Ya, kegiatan aktivitas jasmanimu, fisikmu, cari duit, kerja, olahraga, apalagi semua berguna enggak? Berguna, tapi terbatas gunanya. Kenapa? Karena itu hanya berguna untuk hidup yang saat ini, sekarang ini. Tapi sebaliknya firman Tuhan bilang latihan rohani, ya, latih untuk beribadah dirimu. Itu engkau melatih untuk bersaat teduh, bayar harga, bangun pagi, engkau berdoa, baca firman Tuhan, engkau menyangkal diri, memikul salib untuk engkau hidup dalam kekudusan, hidup berbeda dengan cara dunia, hidup dengan standar kebenaran firman Tuhan. Engkau melatih dirimu untuk beribadah, memiliki manfaat yang abadi. Kenapa? Bukan hanya untuk hidup yang saat ini, tapi untuk hidup yang akan datang sampai kepada kekekalan. Yang mengerti boleh bilang amin. Karena itu saudaraku dengar, hidup yang berdampak itu dimulai dari dalam. Ya, hidup yang berdampak itu dari hati kita, dari hidup kita, dari dalam. Orang yang mau terus-menerus dilatih, dibentuk oleh Tuhan, kehidupan rohaninya yang terlatih, rohaninya yang semakin peka di dalam Tuhan, justru akan semakin hidupnya berdampak, hidupnya semakin jadi berkat, hidupnya semakin menghasilkan buah yang memperlengkapi dunia ini. Kurang yakin? Yohanes pasal 15 bilang apa? Yesus adalah pokok anggur. Kamu adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa menghasilkan buah. Kita bisa menghasilkan buah kalau kita melekat kepada pokok anggurnya. Betul? Firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku dengar baik-baik sekali lagi. Hidup kita akan bisa jadi berdampak waktu kita melatih diri kita, melatih hidup kita untuk beribadah. Semakin melekat tinggal di dalam Kristus, maka engkau akan menghasilkan buah yang banyak untuk memperlengkapi dunia ini. Amin. Yang ketiga, oke, kita lihat ayat 12 saudaraku. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, menghasilkan kehidupan yang berdampak bagi orang lain bukan hanya melalui perkataan kita saja, tetapi itu harus ditunjukkan dari cara kehidupan kita. Firman Tuhan bilang kemarin saudaraku, kamu adalah terang dunia
Yang kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, biar terangmu bercahaya. Tidak mungkin orang menyalahkan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sekali lagi saudaraku, orang lihat hidup kita bukan hanya dari perkataan kita. Hidup kita bisa jadi dampak waktu orang melihat cara hidup kita yang baik dan benar. Orang tidak hanya mendengarkan apa yang kita katakan, tetapi mereka mengamati apa yang kita perbuat. Orang akan mengikuti bukan apa yang kita omongin, bukan apa yang kita perkatakan. Orang ngikutin kita itu dari apa yang kita perbuat. Sebab itu yang ketiga saudaraku, bagaimana hidup kita jadi berkat, hidup kita berdampak. Ketika kita mau jadi teladan. Orang percaya harus menunjukkan kualitas hidup yang tak terbantahkan, yaitu keteladanan. Oke, cepat saja, next, lanjut, multimedia. Ya, 5 area keteladanan yang diungkapkan Paulus. Yang pertama, perkataan. Apa itu? Ucapan yang membangun, jujur dan penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih. Perkataanmu jangan perkataan yang hambar, perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang menunjukkan antagonis gitu ya, tindakan yang menjatuhkan gitu ya. Tapi perkataanmu harus jadi berkat, membangun. Perkataan yang jujur, penuh dengan kasih. Yang kedua, tingkah laku. Cara kita bertindak dan berinteraksi sehari-hari. Perilaku kita harus menunjukkan cara hidup yang benar. Yang ketiga, kasih. Apa itu? Pelayanan dan perhatian yang tidak mementingkan diri sendiri. Makanya saudaraku, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, dasari dengan motivasi kasih. Apa itu? Engkau mau berbuat sesuatu, melayani orang lain, untuk kepentingan orang lain. Kasih. Jangan hanya mau terima. Aku. Tapi belajar kasih. Yang keempat, kesetiaan. Apa itu? Sifat yang dapat diandalkan, loyal dan teguh dalam sikap yang berlaku bagi Allah dan manusia. Miliki loyalitas. Ya, kesetiaan, pengabdian. Ini sifat yang diandalkan, saudaraku. Baik, jadilah engkau pasangan yang setia. Kepada suami istri cukup satu. Percaya saudaraku, saya punya istri satu, gak habis-habis. Malah dia mengembang ke kiri dan ke kanan. Bener, dulu bodinya, sekarang mengembang dia. Kayak kerupuk gitu ya, digoreng. Cukup satu, belajar setia saudaraku. Ya, saya pergi kemana saja istri saya nggak nyariin dan nggak khawatir. Kenapa? Karena dia tahu suaminya setia. Benar saudaraku. Coba suami-suami orang lain ya, ditinggal pergi berapa minggu gitu, kelojotan. Saya ditinggal, nggak tahu juga sih ya, jangan-jangan dia nggak cinta kali ya. Apa dia nggak peduli gitu ya? Enggak, bercanda ya. Bukan dia kagak cinta saudaraku ya. Tapi karena dia percaya suaminya enggak macem. Orang kemarin saya ke Belitung saudaraku. Saya sampai terkaget-kaget, ya ampun dunia kok kecil amat. Ke Belitung saudaraku. Di Belitung, Pendeta Arianto ya. Di Poris kan. Dalam hati saya, Tuhan. Terkenal juga gua ya, sampai di Belitung orang tahu. Seumur-umur baru pergi ke Belitung saudaraku kemarin. Rupanya ada jemaat Poris yang nyasar di sana gitu ya. Itu keluarganya Ibu Lili, Ibu Lingling ya. Saudaranya tinggal di Belitung begitu ya. Pulang-pulang dapat oleh-oleh satu kardus gede gitu ya. Puji Tuhan. Kesetiaan. Dan yang terakhir, teladan dalam kesucian hidup. Punya kemurnian moral dan etika.
serta kehidupan yang terpisah dari dosa, dikhususkan untuk Tuhan. Hidupmu dan hidup saya harus berbeda dari cara hidup orang dunia. Hidupmu gak boleh sama dengan cara orang dunia. Karena engkau kudus, Allah yang memanggilmu adalah kudus. Amin. Oke, next lanjut. Saudaraku, keteladanan adalah pengaruh yang paling kuat bagi orang-orang di sekitar kita yang dapat memimpin banyak orang kepada Kristus. Saudaraku, makanya ilmu kepemimpinan, kebetulan saya dosen kepemimpinan di ST kami, saudaraku. Apa sih bicara tentang kepemimpinan? Kepemimpinan itu pengaruh. Orang yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Tetapi karena konsepnya adalah kepemimpinan yang Kristen, maka orang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam agenda kerajaan sorga. Untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau orang dunia kan kepemimpinan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pemimpinnya atau untuk kepentingan organisasinya. Tapi enggak, kalau kepemimpinan Kristen itu mempengaruhi. Sekali lagi, bicara tentang engkau mau belajar untuk mempengaruhi orang lain, mengenal Kristus. Engkau mau bawa orang lain mengenal dan melihat Kristus. Jadilah teladan. Engkau memimpin mereka untuk ketemu Tuhan. Tapi kalau hidup kita aja udah kacau balau, orang ngomong Yesus, orang ngomong ini, alah kayak hidup lu bener aja lu ngomong Yesus. Amin, bisa ngerti saudara? Teladan baik kehidupan kita menjadi surat Kristus yang terbaca oleh dunia yang bersuara lebih keras dari perkataan. Oleh karena itu sekali lagi yang ketiga saudaraku, bagaimana hidup kita jadi berkat, hidup kita berdampak ketika kita jadi teladan. Dan yang terakhir. Tar dulu ya, pemain musik jangan jalan lagi. Oke, 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang Panatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudaraku, ini tentu saja konteksnya kalau saudara baca ayat 13 ya, Paulus menyatakan kepada Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Kenapa? Karena Timotius punya panggilan hidup, Timotius punya tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Betul ya? Tapi berbeda dong kalau saudara dan saya. Saudara dipanggil jadi karyawan, jadi pengusaha, jadi businesswoman, businessman, apalagi jadi profesional, ya. Kita yang dipanggil jadi pelayan Tuhan juga mungkin ada gitu ya. Siapa yang mau meneruskan saya? Belum ketemu nih. Oh. Anak muda langsung main lempar-lemparan. Siapa tahu ada yang mau menyerahkan hidupnya seperti saya gitu. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan saudaraku, tentu saja dalam setiap kita pasti ada panggilan hidup dan tugas pekerjaan baik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan mau saudaraku hidupmu dan hidup saya jadi berkat. Hidupmu dan hidup saya jadi orang-orang yang berdampak, yang menghasilkan buah untuk memperlengkapi dunia ini. Kalau engkau bertekun dalam panggilanmu dan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Entah itu apapun, engkau jadi seorang suami, jadi seorang kepala rumah tangga, jadi seorang ayah. Engkau dipanggil seorang ibu, ibu rumah tangga, seorang mama. Apapun itu, engkau harus bertekun dalam panggilanmu dan tugas pekerjaan baik yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saudaraku, orang percaya harus dikenal sebagai pekerja yang bertekun dan dapat diandalkan. Harus. Orang percaya harus menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Ya, makanya dalam kitab Kolose berkata, apapun yang ada pada tanganmu, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk orang. Kerja keras kita akan menjadi sebuah kesaksian
yang menunjukkan iman kita nyata. Sebaliknya, kita jadi orang malas memalukan nama Tuhan. Dulu saya masih mimpin perusahaan, masih megang perusahaan saudaraku. Saya paling males nerima orang Kristen. Paling males. Begitu dia tahu, bosnya hamba Tuhan gitu ya. Males banget saya. Lagi kerja, datang ke ruangan. Pak, saya mohon izin ya Pak ya, mau pulang cepat. Oh kenapa? Iya Pak, soalnya nanti malam ada KKR Pak, saya mesti latihan dulu. Jadi saya minta izin Pak ya, pulang lebih cepat 1 jam. Sudahlah, iya dah pulang dah. Beberapa waktu kemudian datang lagi, terlambat saudaraku kali ini. Terlambat 1 jam. Kenapa terlambat? Iya Pak, tadi malam saya ada doa semalam suntuk di gereja Pak. Sekarang juga masih suntuk nih Pak. Saya mau bilang saudaraku, ya, bagaimana hidup kita jadi berkat, hidup kita menjadi sebuah kesaksian, menunjukkan iman kita. Kalau cara kerja kita model kayak begitu. Sampai saya bilang, lu kenapa gak kerja di gereja aja, minta gaji aja sama gereja. Kenapa lu kerja di sini? Bisa ngerti? Halo? Saya mau bilang saudaraku, kerja keras kita akan menjadi kesaksian. Memuliakan nama Tuhan, menunjukkan iman kita. Tapi sebaliknya, waktu kita jadi orang-orang yang bermalas-malasan, kita gak bertekun dalam tugas dan panggilan kita. Memalukan nama Tuhan. Oke, next lanjut. Bertekun dalam panggilan dan tugas kita juga membuktikan bahwa kita tidak lalai dalam mempergunakan karunia yang Tuhan berikan. Ingat kan, hamba yang menerima 1 talenta, dia ngapain? Dia kubur talentanya. Dia lalai menjalankan tugas dan panggilannya. Maka waktu tuannya datang, tuannya bilang apa? Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Bukan hanya malas, tapi jahat dan malas. Kayaknya ini pernah saya bahas juga ya. Jadi orang malas sama dengan di mata Tuhan sebuah kejahatan. Yang para malas-malas pada diem. Saya mau katakan saudaraku, yuk bertekun dalam panggilan dan tugas kita membuktikan bahwa kita tidak lalai mempergunakan karunia yang Tuhan percayakan. Bertekunlah dalam panggilan dan tugas juga akan membawa kemajuan yang nyata dalam hidup kita. Hidup kita akan jadi berkembang, hidup kita mendapat promosi yang baru, kesempatan yang baru, progres yang baru. Kalau lagi dengar doa berkat kan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Wah, aminnya paling kenceng. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wah, amin. Begitu pulang lagi seorang diri dia merenung, dia berkata, kayaknya dari dulu, sekarang, mungkin besok, mungkin juga selama-lamanya. Hidup gua kayaknya gini-gini aja, gak ada yang berubah. Gak ada peningkatan, begini-gini aja. Kok katanya jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Saya mau bilang saudaraku, yang salah bukan firman Tuhan. Tapi seringkali yang salah adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita gak bertekun dalam panggilan dan tugas kita. Sehingga setiap kesempatan, setiap promosi yang datang gak pernah bisa kita rebut. Gak pernah bisa kita jalankan. Kenapa? Karena kita gak setia, kita lalai di dalam tugas dan panggilan kita. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus naik level. Tuhan mau promosi kita semakin hari semakin tinggi. Saudara lihat saya, sekali lagi ya, bukan jadi kesombongan. Tapi ini belajar telah, dan saya juga belajar dari Revi kok. Revi juga naik tingkat. Betul gak Rev? Betul. Saya juga belajar dari Pak Rio, dari Sian. Semua naik tingkat, naik level. Dari Ibu Sherly, Pak Eko, semua. Tapi ini realita, orang-orang yang berjalan setia dalam panggilan dan tugasnya. Naik saudaraku. Waktu saya dipercayakan gereja ini saudaraku. Ya, saya saja sampai kaget saudaraku.
Cuman sertifikat tok. Sertifikat only. Saya bilang izinnya mana? Nggak ada. Udah itu dong. Oke, izin nggak ada, nggak apa-apa. IMB-nya mana? Nggak ada. Loh, jadi di rumah nggak ada IMB-nya? Nggak ada. Saya tanya sama Bu Susana kan, Bu Susana sebelah kan. Bu Susan, pinjem itu PBB-nya, IMB-nya. Gua copy aja PBB-nya sama gua. Gambar rumahnya kan sebelahan. Gua gerat aja tuh yang punya gereja. Masa gereja kagak ada IMB-nya, gue bilang gitu ya. Pinjem fotokopi. Kan komplek kan satu geblek gitu kan. Kan Taman Persgaga kan masih satu inian kan. Dari nggak ada apa-apanya saudaraku. Sampai akhirnya saya bikin proses izinnya. Dan dari sebuah rumah yang katanya kayak kandang burung, saya juga baru tahu belakangan, anak-anak muda akhirnya buka kartu. Tahu nggak Pak, kenapa dewasa muda pada kabur dari sini? Begitu mereka udah pada kerja, mereka punya usaha, mereka pada kabur dari sini. Karena gerejanya kayak kandang burung Pak. Buset, baru tahu saya. Kenapa pada nggak mau nikah di gereja? Gerejanya jelek Pak, waktu syuting jelek Pak. Oh Tuhan, tapi itu realita, itu kenyataan. Tapi sekarang enggak dong, sekarang pasti mau dong untuk syuting di gereja dong. Listriknya memadai kok. Iya, ini belum jadi saudaraku ya. Ini dekorasinya masih ala kadarnya. Cekak kehabisan dana, lip juga belum jadi. Tadi malah dibopong-bopong pakai bangku gitu ya yang tua-tua. Nanti pakai lip, nanti juga dekornya ganti saudaraku ya. Tapi perlahan lah. Setahap demi setahap, dari sebuah rumah jadi 3 rumah. Ajaib kan Tuhan? Dari gak punya izin sampai keluar IMB gereja. Luar biasa. Bukan hanya karena saya yang mau bekerja, tapi karena kasih karunia Tuhan. Orang yang setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan semuanya. Saya percaya saudaraku, kalau saudara setia dalam panggilan dan tugas saudara, percayalah ada promosi baru, ada kemajuan yang nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadilah kita hidup yang berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Pelan-pelan saja pemain musik, nanti kepleset lagi di depan. Lewat samping. Supaya tidak mengganggu jemaat. Mari nyatakan pujian saudaraku, ku tak membawa apapun juga. Inilah yang ku punya, hati seorang hamba. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan sekali, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yuk kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba.
Katakan sekali lagi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yo, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini firman-Mu sudah kembali diperdengarkan buat kami. Hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya, hidup kami haruslah mencerminkan bahwa kami adalah orang yang beriman kepada Kristus. Hidup kami harus berdampak, hidup kami harus menghasilkan buah yang memperlengkapi dunia ini. Oleh karena itu hari ini Tuhan ajar kami supaya kami memiliki prinsip kehidupan yang benar. Prinsip kehidupan yang benar itu bersumber dari ajaran yang sehat. Oleh karena itu kami hari ini mau berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bahkan mungkin ajaran yang menyimpang dan bidat. Supaya kami tidak terkontaminasi dalam prinsip hidup yang salah. Yang membuat kami kehilangan integritas. Membuat kami kompromi dengan dosa. Membuat kami degradasi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bahkan yang kedua hari ini firman Tuhan ajar kepada kami. Hidup kami bisa berdampak ketika kami melatih diri kami dalam beribadah. Karena itu kami mau belajar berani. Memberikan waktu yang berkualitas. Kami mau belajar untuk memprioritaskan latihan rohani. Latihan diri kami untuk beribadah. Dan yang ketiga, Paulus ajarkan untuk kami jadi teladan di dalam segala hal. Sebab dunia butuh keteladanan yang membawa mereka untuk mengenal Kristus. Bahkan yang ketiga, kami harus bertekun di dalam panggilan dan tugas kami yang membawa kemajuan hidup kami yang dapat disaksikan oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap hidup kami yang pagi hari ini belajar firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, terima firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aspek kehidupan Bapak Gembala. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk amplopnya. Bisa nanti maju sebelah kanan, sebelah kiri. Bisa juga melalui scan barcode yang ada di kursi depan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan yang begitu baik, sangat baik dalam hidup kami Bapak. Sebentar Tuhan kami ingin bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita puji ya. Silakan sebelah kanan, sebelah kiri saya. Yang mengasihi Tuhan dengan senang hidup.
Shalom Jemaat GBI Katarizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 16 November 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilaksanakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Untuk tempat akan diinformasikan lebih lanjut. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja. Kami mengundang seluruh jemaat GBI Katarizo untuk dapat mengikuti program WBI Talk Show Healthy Living dari Rumah Sakit IMC Tangerang dengan pembicara dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Acara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 November mulai pukul 2 siang di gereja. Bagi jemaat yang ingin ikut, silakan segera mendaftar melalui sekretariat gereja karena kuota terbatas untuk mini MCU. Komsel Poris Indah dilaksanakan tanggal 20 November pukul 7:30 malam di rumah Bapak Eko David. Komsel Poris Gaga dilaksanakan tanggal 21 November pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada tanggal 28 November pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 23 November dengan pembicara Pendeta Daniel Eko Feriono MPD. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Ibu Ong Gyok Hong, Ibu Elisa Natalea, Ibu Citra, Ibu Tio Chainyo, Bapak Cefat, Saudari Pujianti Remin Sere, dan Ibu An Jailani. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. GBI Katarizo membuka kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari bergabung dalam pelayanan tim Besuk dan tim Asher. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dapat menghubungi sekretariat gereja. GBI Katarizo akan mengadakan ibadah perayaan Natal pada tanggal 21 Desember, dilaksanakan pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang rindu untuk mendukung perayaan Natal, dapat mengumpulkan melalui amplop Natal yang sudah tersedia. Jadwal ibadah Natal Komisi WBI pada hari Sabtu tanggal 6 Desember, K2 pada hari Minggu tanggal 7 Desember, KAG pada hari Sabtu tanggal 13 Desember. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Demikianlah Warta Jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala atas pemberitaan firman Tuhan di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Ong Gyok Hong, buat Ibu Elisa Natalea, buat Ibu Citra, buat Ibu Picis, Bapak Cefat, Saudari Pujianti, juga buat Ibu Ani Jailani. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, diinformasikan sekali lagi bahwa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu yang mau terlibat dalam pelayanan. Ya, saat ini kami membutuhkan untuk bagian besuk ya, tim besuk maupun juga untuk penerima tamu, aser ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau terlibat, bahkan juga buat orang-orang muda, dewasa muda supaya terlibat ya. Kalau saudara hari ini melihat pemandangan yang luar biasa, anak-anak remaja menerima tamu, kan unik gitu ya. Jadi nggak selalu mak-mak melulu gitu ya, ngelihatnya yang muda gitu kan, enak dilihatnya begitu ya. Jadi terlibatlah di dalam pelayanan ini, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya ya dalam tim besuk maupun juga aser, karena kita butuh untuk dari mulai parkir ya, mulai dari parkiran di luar, kemudian aser di lobi atas maupun sampai ke dalam ruangan. Kita butuh banyak sekali para pelayan untuk melayani, bahkan juga untuk tim besuk
supaya kalau datang besuk jangan cuma 1-2 orang gitu ya. Tetapi rame-rame supaya yang dibesuknya juga senang dan bersuka cita ya, karena banyak yang mendukung dalam doa. Baik, bagi Bapak Ibu yang mau terlibat di dalam pelayanan untuk musik, WL Singer, silakan daftarkan diri, nanti bisa melayani di komisi dulu ya, di ibadah-ibadah komisi mulai dari ibadah wanita, ibadah anak, ibadah pemuda, maupun juga ibadah yang lainnya ya. Nanti kalau di doa malam gitu ya, nanti kalau memang misalkan sudah berjalan, dianggap sudah mampu, bisa baru masuk ke pelayanan di umum gitu ya, supaya di umum itu memang sudah terlatih di dalam pelayanannya. Tapi kalau misalkan suaranya sumbang ya jangan maksa jadi singer. Ini kan repot juga gitu ya, suaranya sudah fales gitu kan, maksa jadi singer kan repot begitu ya. Baik, itu saja mungkin yang saya perlu tambahkan, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Tuhan baik yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah kami saat ini. Kami boleh datang dengan membawa pujian, pengagungan, penyembahan kami. Engkau yang berkenan, Engkau yang hadir, Engkau yang bersemayam, bahkan Engkau yang memberkati setiap kami dalam pujian penyembahan kami bagimu. Hari ini firman-Mu juga kembali mengingatkan, bahkan menegur hidup kami, supaya hidup kami boleh berdampak. Kami menunjukkan kualitas iman kami, percaya kepada Yesus Kristus dengan menghasilkan kehidupan yang menghasilkan buah yang memperlengkapi dunia ini. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk kami memiliki prinsip kehidupan yang benar sesuai dengan firman ajaran yang benar. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan, bahkan hidup kami juga mau setia untuk bertekun di dalam pekerjaan baik, tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Mari Engkau memberkati setiap hidup kami Tuhan. Apa yang firman-Mu sudah nyatakan buat kami hari ini, Tuhan meteraikan, dan Tuhan yang menyatakan lebih dalam lagi buat kami. Kami berdoa Tuhan membawa semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini, tidak terkecuali. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, kami percaya Tuhan melimpahkan berkat anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami berdoa dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Ibu Ong Giok Hong, buat Ibu Elisa Natalia, buat Ibu Citra, buat Ibu Picis, buat Bapak Cefat, Saudari Pujianti, buat Ibu Ani Jailani. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Memberikan yang terbaik apa yang mereka rindukan. Bahkan kami percaya kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan Tuhan menyertai hari-hari mereka. Supaya senantiasa baik keadaan mereka. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau yang menambahkan usia dalam hidup mereka.
biar mereka boleh tambah cinta hidup kepada Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, tambah hari tambah cinta Yesus, hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan gereja kami GBI Catarizo dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami, sebab kami tahu inilah gereja milik kepunyaan-Mu. Inilah pekerjaan-Mu, ini adalah rumah-Mu Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah hidup kami, umat-Mu. Tuntun kami seperti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan, Tuhan bawa kami mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Karena itu kami bersyukur buat hari ini perdana kami boleh beribadah bersama-sama di ruangan yang baru ini. Di tempat yang begitu baik dalam segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Kami berdoa biar tangan Tuhan terus bekerja dan berkarya dengan cara Allah yang ajaib di tengah-tengah gereja ini. Menjadi tempat untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menumbuh dewasakan banyak jiwa seturut hidup dalam seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami, Indonesia. Kami berdoa memberkati tanah air kami, biar Indonesia dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala bencana, dari hal-hal yang buruk. Indonesia menerima kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat sampai kepada daerah-daerah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh pemerintahan di daerah-daerah sampai yang terkecil. Tuhan berikan kepada mereka semua hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, kemampuan yang baik untuk mengelola, untuk membawa bangsa ini kepada perkara yang baik. Kami berdoa, mari Tuhan berkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Biar melalui gereja-gereja Tuhan, di mana-mana tempat, di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai daerah-daerah pelosok terpencil, ada banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia penuh kemuliaan nama Kristus. Dalam nama Yesus, bahkan buat setiap hidup kami Tuhan, kami percaya. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan yang kami kerjakan dalam kebenaran firman-Mu. Tangan Allah ada di atasnya. Memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Jadi berhasil dan jadi beruntung. Kami percaya damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Dalam segala apa yang kami butuhkan, Tuhan memelihara dan mencukupkan. Bahkan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.